Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC menggagalkan upaya peredaran garmen ilegal yang akan dikirimkan melalui Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta dan ruas tol Palembang Lampung. Masing-masing barang itu diangkut menggunakan 3 kontainer dan 2 truk. Dalam 2 operasi terpisah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya pengiriman produk garmen ilegal yang dikirim melalui 3 kontainer asal Pelabuhan Sunda Kelapa pada Rabu 10 Desember dan 2 truk bermuatan bolpres di ruas tol Palembang Lampung pada Rabu 3 Desember. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Haryanto, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea dan Cukai Jakarta Kamis 11 Desember, menjelaskan untuk kasus pertama, 3 kontainer tersebut diangkut menggunakan kapal kargo Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau dan bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Dalam pemeriksaan manifest, diketahui kapal tersebut mengangkut 44 kontainer dan 13 diantaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer itu, petugas Bea dan Cukai menemukan 3 kontainer berlabel barang campuran dan sajadah yang kemudian dicurigai berisi barang ilegal. Sebagai tindak lanjut, petugas melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang. Sementara itu yang 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa isi kontainer tidak sesuai dengan pemberitahuan, di mana 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat merupakan barang impor ilegal, seperti yang Anda saksikan di depan ini. Sedangkan 1 kontainer lainnya berisi mesin. Sementara untuk kasus kedua, penyitaan 2 truk berisi bolpres dilakukan di kilometer 116 tol Palembang Lampung. Truk tersebut mengangkut pakaian jadi baru ilegal yang diduga akan dijual di Jakarta dari Jambi. Meski telah menyita seluruh barang-barang tersebut hingga berita ini dibuat, Bea Cukai mengklaim masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap modus yang digunakan oleh pelaku. Dari Jakarta, Afra Augesti, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.